Sampai perasaan gembira pun ada aturannya dalam syariat, saudara. Kalau saya punya kesimpulan al-faqir, al-farah yanqasim ila thalathati aqsam. Kegembiraan itu terbagi menjadi 3 macam. Ada berapa? 3. Ada 3, saudara. Aku 2 nih. Nanti dulu, sabar. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, al-farahul muharram. Gembira, senang, bahagia. Tapi ternyata kegembiraan tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan yang dirasakan ternyata dosa, saudara. Kok bisa bergembira dosa? Bagaimana kegembiraan yang buat dosa itu, saudara? Al-farah bil ma'siyah. Kegembiraan terhadap sebuah perbuatan maksiat. Na'udzubillah min. Emang bisa orang maksiat gembira? Saya kasih contoh, saudara. Contoh yang paling gampang, yang sederhana, karena banyak orang anak muda saat ini. Saya mau tanya, pacaran maksiat atau tidak? Orang ngomong maksiat atau tidak? Maksiat atau tidak? Tapi jawab yang jujur, orang Bandung yang jujur, apalagi dingin-dingin. Pacaran gembira apa kagak? Jujur banget loh. Gembira apa kagak? Gembira, saking gembiranya, saudara. Itu sampai-sampai saya ini orang Betawi. Orang-orang Betawi zaman dulu, maaf. Itu kata orang Betawi zaman dulu, orang pacaran saking gembiranya, maaf saudara, sampai-sampai tai kucing rasa coklat, saudara. Betul? Oh, kalau udah berduaan luar biasa, sayang. Dunia milik kita berdua. Yang lain cuma ontak, saudara. Gembira luar biasa, senang. Tapi ternyata kegembiraan tersebut kegembiraan sesaat akan berujung kesedihan selamanya, saudara. Hari ini dia bergembira, bersama-sama, senang, bahagia. Tapi besok kegembiraan tersebut akan berubah menjadi kesedihan, ibadah Allah. Hari ini dia boleh tertawa, tapi tawa itu besok akan berubah menjadi tangisan, saudara. Hari ini dia boleh tersenyum, tapi senyum tersebut di hari kiamat akan berubah menjadi penyesalan. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kadang-kadang maaf Pak Bu, saya suka sedih, saudara. Kadang-kadang banyak anak majelisnya rajin, tapi pacarannya rajin juga, saudara. Saya mau tanya, yang Bandung kira-kira begitu ada atau tidak? Yang perempuan banyak gak jujur nih, ada atau enggak? Ada atau tidak? Udah gitu panggilnya agak umi lagi. Jadi Najio. Masya Allah, saudara. Makanya untuk banyak perempuan-perempuan ini saya ingin ingatkan. Semua perempuan yang ada di sini, saya ingin ingatkan. Kalau ada laki-laki yang ajakin pacaran, berarti itu laki-laki beli. Orang kompak bani. Orang keras bani. Saya katakan dia penipu, saudara. Karena pacaran di Fata Morgana, kelihatannya dari jauh manis, kelihatannya menggiurkan, kelihatannya menjanjikan, saudara. Tapi begitu dideketin, ternyata apa? Palsu, kosong, PHP, sakitnya di sini, saudara. Betul. Mulai malam hari ini, di malam nisfu Sya'ban, tegesin, saudara. Tegesin mulai malam. Kalau masih ada yang punya pacar, mulai malam hari ini tegesin sama pacarnya. Kalau kau betul-betul sayang kepadaku, stop, tidak ada lagi pacaran. Setuju? Ya, selama kau ajak aku pacaran, kau hanya menipuku dan mempermainkanku, saudara. Tapi kalau kau betul-betul sayang kepadaku, datang kepada orang tuaku, jadi laki-laki gentleman, katakan padanya, Pak, kupina anakmu dengan bismillah. Setuju? Jadi semua angkat tangan, aminin doa saya. Amin. Orang kompak, amin. Amin. Mudah-mudahan berkahnya nisfu Sya'ban
pacaran Allah berkahi rezekinya, Allah mudahkan rezekinya, Allah gampangin pernikahannya, Allah percepat pernikahannya. Tapi mudah-mudahan berkah malam mulia ini yang masih pacaran putus. Kelihatan mulai banyak muka-muka panik. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Gembira, saudara. Senang, bahagia dirasakan itu. Tapi kegembiraan itu hanya sesaat akan berujung kepada kesengsaraan selamanya. Na'udzubillah min. Itu yang pertama. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana marantos martos. Alhamdulillah. Itu yang pertama, saudara. Ini jam berapa nih? Udah mau jam 1. Ini nih kalau di Jakarta, saudara, kalau di Jakarta jam segini bencong baru dandan, saudara. Kalau orang Bandung lanjut apa kagak? Masih semangat? Udah malam. Lanjut. Ngantuk. Lanjut. Takut hujan. Lanjut. Masih semangat. Lanjut terus. Lanjut, angkat tangan semuanya. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, ini saya nggak ngarahin Pak Bupati ya. Emang aspirasi warga, betul? Yang keberapa? Yang keberapa? Yang kedua, saudara. Yang kedua, al-farahul mubah, kegembiraan yang bersifat boleh, nggak ada perintah tapi kagak ada larangan, saudara. Nggak ada pahala tapi kagak ada dosa, nggak ada dosa, mubah, boleh, silahkan lakukan, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Alhamdulillah. Bagaimana kegembiraan yang diperbolehkan yang mubah, Habib? Hada aslu hukmil farah. Ini adalah hukum asal dari kegembiraan tersebut. Yang namanya gembira selama tidak mengandung unsur kemaksiatan, selama tidak mengandung unsur kemunkaran, selama di situ tidak ada unsur ketaatan, maka kegembiraan tersebut hukumnya boleh-boleh saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang kedua, saudara. Contohnya bagaimana, Habib? Contohnya orang bercanda. Saya mau tanya, orang bercanda boleh atau tidak? Boleh. Boleh, sudah. Rasulullah bercanda, tapi yang penting bercandanya nggak ada unsur kebohongan, bercandanya nggak ada unsur pornografi, bercandanya nggak ada unsur porno aksi. Bercanda yang seperti itu hukumnya boleh, saudara. Bahkan yang mubah-mubah ini luar biasa. Yang mubah-mubah ini bisa berubah drastis menjadi ketaatan, saudara. Hal-hal yang sehari-hari kita kerjakan yang sifatnya mubah, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan di saat kita tidur pun yang sifatnya mubah, seperti berdiri, duduk, makan, minum sampai tidur sekalipun bisa berubah menjadi ketaatan di sisi Allah Subhanahu. Bagaimana caranya, Habib? Enak betul, kebiasaan sehari-hari bisa berubah jadi ibadah. Berarti 24 jam bisa jadi pahala semua itu. Bagaimana caranya kau makan bisa jadi ibadah, Habib? Bagaimana caranya tidur bisa jadi ibadah? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal bergantung kepada niat. Makanya Al-Hafidz Al-Iraqi ada sebuah kitab yang luar biasa, Tarhut Tadhrib, saudara. Syarah dari Ahaditsil Ahkam. Al-Hafidz Al-Iraqi begitu berbicara tentang hadis innamal a'malu binniyat. Dari hadis tersebut beliau mengambil kesimpulan ada lebih dari 100 hukum, saudara. Luar biasa. The power of niat. Kekuatan niat itu luar biasa, saudara. Yuhawwilul 'adah ila ibadah. Yang namanya
niat bisa merubah kebiasaan menjadi ibadah, saudara. Saya kasih contoh yang sederhana. Ini kalau dibawa pulang, insya Allah bisa menjadi salah satu bekal kita untuk bahagia dunia akhirat, insya Allah. Amin ya Rabbal. Coba jawab yang kompak orang Bandung. Tidur mubah atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Gak ada yang larang orang tidur. Itu kebutuhan manusia, manusiawi, saudara. Tapi tidur itu yang kita habiskan waktu 5 jam, 6 jam, kadang sampai 8 jam, saudara. Ketika tanpa diniatkan yang baik, tidur itu cuma nggak bernilai apa-apa kecuali kebiasaan manusia biasa, ibarat Allah. Tapi begitu tidur diniatkan yang baik, sebelum tidur niat, nggak bayar, saudara. Cuma niat, nggak butuh biaya, nggak butuh tenaga, cuma butuh taufik, cuma butuh tuntunan dan kemauan, ibarat Allah. Sebelum tidur dia niat, ya Allah, saya tidur ini niat mudah-mudahan saya besok pagi bisa bangun seger, bisa sholat subuh, bisa melanjutkan belajar. Yang suami niat, ya Allah saya tidur malam ini supaya punya tenaga, besok bisa cari nafkah untuk anak istri. Yang istri niat, ya Allah saya tidur supaya besok seger lagi, bisa ngurus suami, bisa ngurus anak. Yang pejabat tidur, ya Allah saya niat besok supaya seger lagi, bisa menegakkan keadilan, melayani rakyat, khidmah sama umatnya Nabi. Sudah. Ketika tidur yang hanya merem tanpa melakukan apa-apa dan tanpa terasa, tapi dihiasi dengan niat sebelumnya, maka detik-detik tidur kita berubah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu. Makanya Sahibul Zubat mengatakan, lakin idza nawa li amlihi quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Maka manusiawi biasa boleh, tapi ketika makan diniatkan yang baik supaya ada kekuatan untuk ibadah, maka makan tersebut berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Amal biasa bisa berubah menjadi luar biasa karena nih. Itu yang kedua. Yang ketiga, langsung saja saya nggak panjang lebar karena masih banyak ulama kita. Al-farahul musab. Ada kegembiraan yang ketiga, kegembiraan yang diridhoi oleh Allah, kegembiraan yang mendapatkan pahala, saudara. Gembira, senang, bahagia, sukacita. Tapi kegembiraan itu nggak selesai sampai di situ, kenikmatannya nggak selesai, saudara. Kegembiraan tersebut berujung kepada ridhonya Allah Subhanahu. Bagaimana Habib, enak banget kok gembira bisa dapat ridho Allah. Nih contohnya sekarang. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Jamaah hadir milad NCR, milad Kabupaten Bandung pada malam hari ini, sholawatan dari awal bertemu dengan para ulama, gembira atau tidak? Ulang kompak, gembira atau tidak? Mendengarkan para mursyid yang melantunkan sholawat, gembira atau tidak? Berkumpul dengan para habaib, gembira atau tidak? Menyepresikan cinta kepada Rasulullah, gembira atau tidak? Sudah, kegembiraan ini gak akan selesai sampai di sini, tapi kegembiraan ini bisa berujung kepada surganya Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Habib jangan ngawur dong, mana ada orang gembira dapat surga, enak banget Beb, cuma gembira dong bisa dapat surga, dapat pahala. Gembira kan gak capek Beb, gembira kan gak makan tenaga Habib, gembira kan gak makan biaya. Bagaimana caranya orang bergembira bisa dapat surga? Saudara, ini bukan omong kosong, tapi kalam muassas ala dalil, kalam pembicaraan yang dibangun di atas sebuah dasar, saudara. Ada paman Nabi namanya Abu Lahab. Orang Bandung tahu Abu Lahab, saudara. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Kenapa dinamakan Abu Lahab? Abu Lahab itu apa, nama aslinya bukan Abu Lahab, saudara. Itu julukan. Kenapa dia dapat julukan Abu Lahab? Lahab itu artinya api yang berkobar-kobar, saudara. Talahaban nar. Api yang berkobar-kobar. Kenapa kau dinamakan itu, Beb? Saking gantengnya Abu Lahab, mukanya tuh kemerah-merahan, seakan-akan di wajahnya ada api yang berkobar-kobar. Makanya kalau ada orang Bandung ganteng tapi nggak sholat, namain Abu Lahab, saudara. Betul betul. Betul betul. Abu Lahab pamannya Nabi, luar biasa. Dapat stempel dari Al-Quran. Anda sering dengar riwayat ini? Dapat stempel dari Al-Quran yang namanya Abu Lahab, pasti masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab. Bagaimana kagak? Dia yang musuhin Nabi, dia yang merangin Nabi, dia
yang pengen bunuh Nabi, dia yang ancam-ancam Nabi, dia yang habis-habisan musuhin Nabi. Makanya diancam sama Allah pasti masuk neraka. Na'udzubillah nih. Tapi ternyata singkat cerita saudara, ketika Rasulullah hadir, ketika Rasulullah lahir, sang paman Abu Lahab dengan perasaan manusiawi gembira atas kelahiran ponakannya saudara. Kegembiraannya bukan karena motif iman, kegembiraannya bukan karena motif agama, kegembiraannya bukan karena motif mencari ridha Allah, tapi kegembiraan al-farahul basyari, al-farah at-tabi'i, kegembiraan manusiawi, kegembiraan biasa saudara. Gembira dia ketika dilahirkan ponakannya yang bernama Sayyiduna Muhammad. Saking gembira sampai-sampai budaknya diperdekakan saudara, karena gembira mendapatkan kabar lahirnya Rasulullah. Saudara, singkat cerita, ini riwayat saya sering didengar oleh semua. Singkat cerita ibadallah, akhirnya apa yang terjadi setelah Abu Lahab mati saudara? Setelah Abu Lahab mati, ada yang melihat di dalam mimpi. Tapi mimpi bukan sekedar mimpi. Mimpi ini dimuat dalam kitab hadis sahih saudara, sehingga mimpi ini punya nilai argumentasi saudara. Bagaimana di dalam mimpi? Ada yang melihat ternyata Abu Lahab ketika di dalam kuburnya ditanya, bagaimana keadaanmu? Aku disiksa oleh Allah, aku masuk neraka saudara. Wajar, memang dapat setempel dari Allah pasti masuk neraka. Akan tetapi ada yang aneh, kata Abu Lahab apa? Tapi setiap hari Senin adab aku diringankan oleh Allah. Ini bingung kenapa kau seorang Abu Lahab, kedengkotnya kafir Quraisy, bisa diringankan adabnya oleh Allah. Bagaimana mungkin dia dapat stempel neraka? Ternyata sebab diringankan adabnya oleh Allah karena setitik kegembiraan saudara. Setitik kegembiraan, rasa senang yang dia rasakan pada saat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Allah nggak lupain kegembiraan itu. Allah tidak lupakan saudara. Dibalas itu kegembiraan. Akhirnya ketika dia mati setiap hari Senin diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Supaya seger semua, sebelum saya lanjutkan pertanyaan ceramah saya punya pertanyaan terkait tadi saudara. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih handphone saya Note 9 langsung di sini saudara. Nah, siap jawab? Siap jawab? Yakin? Fokus. Ini kan Abu Lahab setiap hari Senin diringankan adabnya sama Allah, betul? Gara-gara gembira atas kelahiran Nabi, betul? Nah, pertanyaannya, siap jawab? Pertanyaannya, semenjak Abu Lahab mati sampai hari ini ada berapa hari Senin, saudara? Sampai gigi lu berjenggot nggak bisa jawab. Kira-kira banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Dari mana dia dapatkan ini saudara? Ternyata dia dapatkan itu karena rasa gembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau yang gembira saja atas kelahiran Nabi Allah balas seperti itu, bagaimana dengan yang beriman kepada Sayyidina Muhammad? Bagaimana yang mati-matian kerja menyelenggarakan acara ini untuk Sayyidina Muhammad? Bagaimana yang membantu terlaksana acara ini karena Sayyidina Muhammad? Kalau yang bantu acara untuk gembirakan Nabi saja seperti itu, bagaimana dengan yang berjuang untuk agama Sayyidina Muhammad? Bagaimana dengan mereka yang siang malam mendidik umatnya Sayyidina Muhammad? Bagaimana dengan mereka yang turun berperang di medan-medan jihad, mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya untuk perjuangkan agama Nabi? Yang Anda korbankan untuk Sayyidina Muhammad, harta, nyawa, jiwa, raga, waktu, pikiran, semua yang Anda korbankan dari Allah, Anda tidak akan dilupakan oleh Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin. Dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin. Oleh karena itu saudara, kalau orang yang gembira saja atas kelahiran Nabi, bergembira atas sujudnya Nabi tidak dilupakan oleh Allah, bagaimana dengan mereka yang berjuang saudara? Makanya hati-hati, intabihu,
mau saya sampaikan, saudara. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini terakhir sebagai penutup, saudara. Kita alhamdulillah kemarin 17 April baru saja melalui pesta demokrasi, betul? Betul? Alhamdulillah. Saat ini pesta demokrasi tersebut masih diproses oleh KPU, saudara, betul? Tapi saya mau tanya, ini kan ada yang beredar di TV-TV itu ada salah satu paslon yang menang, betul? Saya mau tanya, kira-kira percaya TV atau tidak? Orang kompak percaya TV atau tidak? Orang kenceng percaya TV atau tidak? Percaya quick count atau tidak? Yakin? Betul. Ini semuanya quick count sepakat nggak percaya, saudara? Yakin? Betul. Kita menunggu hasil penghitungan resmi yang terikat hukum, saudara. Betul? Betul. Oleh karena itu saya menghimbau, saya nggak pengen ajak Anda semua untuk melakukan hal-hal yang inkonstitusional, hal-hal yang melanggar hukum. Saya tidak ingin mengajak Anda semua untuk melakukan itu. Kita jaga NKRI, kita jaga negeri kita jaga bangsa kita Indonesia, saudara. Jadi saya ingin ingatkan, sambil kita menunggu hasil penghitungan resmi KPU, saudara, yang pertama, mari sama-sama, saudara, sambil menunggu sama-sama kita kawal penghitungan tersebut, saudara. Setuju? C1 yang ada di tempat-tempat kita, di kampung-kampung kita kawal, foto, cocokkan dengan data yang diinput, saudara. Betul? Betul. Mohon maaf, kemarin banyak data yang salah, saudara. Makanya semua rakyat mesti teliti, rakyat mesti cek satu persatu. Jangan sampai kita rakyat Indonesia kecolongan, saudara. Setuju? 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 Siap kawal hasil pemilu, siap kawal perjuangan ijtima ulama, siap kawal perjuangan para ulama. Saudara, yang kedua saya pengen ingatkan, jangan coba-coba curang, betul? Betul? Saudara, apapun hasilnya, kalau dilakukan dengan jujur adil, rakyat akan terima, saudara, betul? Kalau dilakukan dengan transparan, rakyat akan terima, saudara, betul? Kalau dilakukan dengan apa adanya, rakyat akan terima, saudara, betul? Kalau ada kecurangan yang apalagi kecurangan tersebut sistematis, apalagi kecurangan tersebut masif, jangan salahkan kalau rakyat akan marah, saudara, betul? Jadi saya ingin ingatkan penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, jangan ikut-ikutan kompetisi. Setuju? Setuju? Apa demikian, saudara? Karena kalau penyelenggara sudah ikut-ikutan kompetisi sama dengan pertandingan sepak bola, saudara. Kalau wasit sudah ikut bermain, jangan salahkan penonton akan berlama-lama, saudara. Oke, semuanya sekali lagi siap jaga NKRI. Kurang kompak, siap jaga NKRI, siap jaga Bandung, siap kawal hasil ijtima ulama, siap perjuangkan hasil ijtima ulama. Kalau dihalang-halangin bagaimana? Nanti ditonjol. Sabudut hai. Sabudut hai. Nanti di penjara, nanti ditangkap, nanti dipukul, nanti dibunuh, nanti digantung. Siap kawal keadilan, siap jaga NKRI, siap berjuang bersama ulama, siap junjung tinggi kejujuran. Semua Bandung angkat tangannya, takbir. Terakhir sebelum saya tutup ceramah saya, saudara, saya mau ajak semua yang ada di sini sama-sama kita baca sholawat badar, saudara. Dengan niat mudah-mudahan berkahnya Rasulullah dan Ahlul Badar di malam hari ini, Indonesia diberikan pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, yang cinta NKRI. Amin ya rabbal. Dan saya minta keikhlasan doanya, mudah-mudahan berkahnya salawat badar, mudah-mudahan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dipulangkan oleh Allah ke Indonesia dalam keadaan selamat, dalam keadaan dimenangkan oleh Allah. Makanya orang Bandung kangen gak sama Habib
di sini? Yakin? Pengen beliau pulang? Mudah-mudahan kalau beliau pulang sewaktu-waktu bisa ngisi di NCR insyaallah. Amin ya rabbal. Dan kami minta barokah doanya, berkah salawat badar. Mudah-mudahan guru kami Sayyidul Walid, murabbi arwahina wa ajsadina Abuya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah lindungi beliau. Guru saya yang guru Habib Alwi, guru Syekh Nabil, beliau Habib Abdullah Baharun, mudah-mudahan semua urusannya dimudahkan oleh Allah, semua kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Jami'atul Ahqaf dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya ayo sama-sama semua, mudah-mudahan yang terakhir berkah Rasulullah dan Ahlul Badr dan berkah Maulid Nisfu Sya'ban. Yang punya hajat insyaallah Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua baca surah Al-Badr. Hadro boleh ikut backing vokal, jangan ikut biar jamaah yang jadi backing vokal. Setuju? Setuju? Tapi sebelum saya mulai ajak sholat badar, saya mau ajak semua yang ada di sini coba keluarin HP-nya, saudara. Ini di langit ada bintang apa enggak? Nggak ada. Kita turunin bintangnya ke Bandung. Setuju? Nah, coba panitia yang ngurusin tempat ini bisa nggak, Beb? Kira-kira kalau dimatiin dulu, Beb? Bisa? Panitia coba, panitia yang bagian lampu dimatikan dulu. Sabar. Insyaallah diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya rabbal. Siap baca salawat bareng. Semua keluarkan semua HP-nya yang punya HP keluarkan. Kemarin saya di Jakarta, pas nggak begini nih, saya minta begini, ada yang nggak keluarin 10 HP hilang, saudara. Nah, coba keluarin semua keluarkan semua. Panitia coba lampu dimatikan semua. Ayo semuanya, panggung juga dimatiin juga kalau bisa. Cuma hati-hati dompet kecolongan, saudara. Semua panggung dimatikan juga. Panitia panggung dimatikan juga. Semuanya, semua. Ayo kita hadro ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal semuanya.